Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Atas nama pembina Formaddasu, Forum Masyarakat Da'i dan Da'iyah Sumatera Utara, ingin memberikan tausiah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, ya adalah huruf nida, huruf panggilan kekasih kepada kekasihnya. Ayyuha adalah peringatan kekasih kepada kekasihnya. Alladzina amanu adalah identitas panggilan kepada objek kekasih. Dari pangkal ayat ini dapat kita pahami bahwa seruan ini adalah seruan kekasih kepada kekasih, yaitu seruan Allah kepada hamba-hamba yang dikasihinya, hamba-hamba yang dicintainya. Tidak dikatakan ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang-orang yang Islam, tapi Allah menyebut wahai orang-orang yang beriman. Apabila kekasih memanggil kekasih, pasti apa yang dipanggil itu, objek yang dipanggil itu pasti akan segera datang. Apa yang diperintahkan oleh kekasihnya, pasti objek yang dipanggil atau kekasih yang dipanggil pasti akan memenuhi panggilannya. Seandainya perintahnya itu perintah kekasih pada sang kekasihnya, perintah sang kekasih kepada orang yang dikasihinya, kalaupun memberatkannya, karena ini perintah kekasih, dia tidak akan merasa berat. Seandainya pun dia perintahkan untuk masuk ke dalam api sekalipun, tapi karena ini perintah sang kekasih, dia akan rela menerjunkan dirinya ke dalam api. Begitu dalam makna daripada ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Puasa itu secara etimologi artinya mengekang diri, mengekang hawa nafsu. Tergantung, bagi puasa orang yang awam adalah mengekang dirinya dari makan dan minum. Sedangkan puasa orang yang khas, orang yang istimewa, mereka mengekang dirinya dari segala larangan Allah. Ada lagi yang lebih super khas, super istimewa, adalah puasa-puasa waliullah, puasa-puasa orang yang muhibbin, yang sangat cinta kepada Allah. Mereka itu mengekang dirinya daripada ketergantungan kepada makhluk. Ini yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun ketergantungannya kepada makhluk. Yang namanya makhluk itu tidak ada di dalam hatinya sama sekali. Dia mampu mengeluarkan makhluk, bekas-bekas makhluk, asar-asar makhluk yang ada di dalam hatinya. Yang di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada yang di dalam hatiku ini selain daripada Allah. Inilah puasa yang disebut dengan puasa super khusus. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Nabi Adam diwajibkan oleh Allah berpuasa kepada anak-anaknya. Nabi Hud, Nabi Shu'aib,
Nabi Musa, mereka diwajibkan juga berpuasa. Kenapa Allah sebutkan kewajiban-kewajiban orang dahulu lalu dikaitkan dengan perintah kepada umat Nabi Muhammad? Ini gunanya untuk meneguhkan dan mengokohkan perintah itu sendiri. Artinya perintah puasa ini bukan kepada kalian saja, perintah puasa ini juga kepada orang sebelum kalian, sehingga perintah itu menjadi kokoh dan kuat. Umat Islam tidak ragu lagi untuk menerima perintah itu. Umat Islam, orang-orang yang beriman, tidak akan merasa keberatan untuk melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena kewajiban ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad saja. Umat-umat terdahulu pun juga berpuasa. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang ditujukan ayat ini sebenarnya kepada hati manusia, kepada hati orang yang berpuasa. Allah tidak mengatakan la'allakum taju'un, berpuasalah kamu supaya kamu jadi lapar, puasalah kamu supaya kamu la'allakum, supaya kamu menjadi orang yang haus, ta'tisun, supaya kamu jadi orang yang haus. Lalu puasalah kamu supaya kamu menjadi la'allakum ta'jizun, menjadi orang yang lemah, lemas badan. Bukan, tetapi sasarannya adalah hati kita, supaya hati kamu bisa menjadi hati yang takwa. Oleh sebab itu yang diharapkan dari hasil puasa ini adalah pembinaan hati, sehingga hati kita betul-betul terjaga sesuai dengan makna daripada takwa. Itu diambil dari kata waqa. Karena di akhirat nanti mereka yang selamat, sukses di mahkamah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hatinya sehat. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri hati, tidak ada ingin menyalahkan atau mencari-cari kesalahan orang, karena itu bukan tipe orang yang berpuasa. Karena tipe orang yang berpuasa adalah mampu menjaga hatinya. Kalau masih puasa dan juga tidak bisa menahan diri daripada menggunjing orang, tidak mampu hatinya berbau buruk sangka, menahan diri daripada berburuk sangka kepada orang lain. Berapa banyak orang yang puasa seperti ini, ya, pada zahirnya dia sukses tapi batinnya gagal. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia peroleh kecuali lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.